Taman bernama Surga ini sangat istimewa. Setiap kali seorang babi yang tertipu menyelesaikan satu tugas, mereka akan mendapat 1 bintang kecil. Kalau bisa mengumpulkan bintang sebanyak 1 malam penuh, bukan hanya bisa keluar dari taman ini, bahkan sebelum pergi, ada acara penghargaan khusus. Atas nama kami semua, mewakili perusahaan Mei Juan, kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasmu selama 3 tahun ini. Dan bagi hasil usahamu akan kami berikan seluruhnya. Tapi teman sekamar gadis itu menyadari, gadis yang membawa uang sebanyak itu, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan senyuman. Di bawah kembang api yang meriah, gadis itu justru menitikkan air mata. Setelah upacara perpisahan yang ramai itu, gadis itu tak pernah lagi muncul di taman. Anjing yang dia adopsi diserahkan kepada teman sekamarnya, si gadis berambut pendek, untuk dirawat. Sampai suatu hari, anjing kecil itu tiba-tiba berlari keluar. Karena ikatannya agak longgar saat itu, si gadis pendek mengikuti anjing itu sampai ke sebuah ruangan tersembunyi. Di sana, dia menemukan banyak tempat tidur besi tertutup kain putih. Anjing itu duduk di samping salah satunya. Aturan taman ini semua bohong. Itu harapan palsu yang dibuat bos taman, Zhang Shikai, untuk meningkatkan motivasi kerja para babi. Dan begitu ada yang mencapai target, dia akan mengadakan upacara perpisahan, lalu menjual organ babi itu. Lagi pula, bos taman penipuan. Mana mungkin orang baik. Tapi setelah menciptakan banyak tragedi, akhirnya dia mendapat balasannya. Mati karena suntikan obat. Tapi 2 ibu korban masih merasa bajingan ini mati terlalu terhormat, terlalu santun. Anak-anak mereka mati begitu menyedihkan. Kenapa dalangnya bisa pergi dengan mudah? Mereka ingin membalas mata dengan mata, gigi dengan gigi. Maka mereka menyuap polisi untuk mencuri mayat Zhang Shikai, lalu meminta dukun suku misterius menghidupkannya kembali. Dendam mengerikan para korban pun dimulai. Ceritanya harus dimulai dari awal. Gadis berambut pendek itu bernama Sini. Dia dan 2 saudari lainnya, Zhan dan Anki, karena berbagai alasan tertipu masuk ke taman satu persatu. Tak tahu berapa banyak siksaan yang mereka alami. Sampai tahun 2019, polisi setempat mendapat laporan, lalu menggulung taman penipuan ini. Orang-orang di dalamnya akhirnya diselamatkan. Tapi saat itu, keadaan 3 saudari sudah sangat berbeda. Sini tewas mengenaskan di kandang besi. Zhen jatuh menjadi tumbuhan. Hanya Anki yang keluar dari taman dengan selamat. Kemudian, ibu dari ketiga anak itu dengan cemas terburu-buru ke negara kecil di Asia Timur ini. Ibu Sini, Zhao Jing, tak sanggup membayangkan mayat yang telah mengalami berbagai siksaan di depannya ini ternyata adalah putrinya yang baik, berani, dan jujur. Polisi setempat, Lao Sheng, memberitahu Zhao Jing, mayatnya ditemukan di dalam kandang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada bagian yang utuh. Dan semuanya akibat perbuatan tak manusiawi. Ada luka setrum, luka benturan benda keras. Ditambah lagi luka bekas cambukan. Karena lama terendam air semasa hidup, kulit bagian bawah tubuhnya busuk parah. Sebab kematiannya adalah shock septik. Tapi yang paling sulit diucapkan Lao Sheng adalah, luka robek di alat kelamin gadis itu sangat parah. Jelas dia mengalami siksaan yang tak terbayangkan semasa hidup. Meski Zhao Jing sudah menerima abu kematian, dia tetap harus bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Di rumah sakit, terbaring banyak anak yang menjadi korban. Ini semua ulah Zhang Shikai dan kawan-kawannya. Saat itu, Anki sedang menjalani interogasi. Tapi tiba-tiba dia berlari keluar dan memeluk tempat sampah sambil muntah. Ibu Angel, Huang Yizhen, menyaksikan kejadian itu. Dia langsung menghentikan interogasi terhadap putrinya, lalu menyatakan identitasnya sebagai pengacara. Dia akan menggantikan putrinya untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Sementara itu, polisi membutuhkan Zhao Jing untuk mengidentifikasi sebuah video penyiksaan, untuk melihat apakah anak di dalam video itu adalah putrinya. Tapi Zhao Jing sama sekali tidak berani melihatnya. Wang Huijun, ibu yang polos,
lalu menawarkan diri untuk melihatnya. Di video itu, Xingyi disiksa dengan kejam oleh orang jahat. Belum bertahun-tahun dijatuhi hukuman, Hui Jun sudah tidak tahan. Dia memberitahu polisi bahwa gadis di video itu adalah Xingyi. Namun meski korban begitu menyedihkan, perjuangan para ibu untuk mendapatkan keadilan masih dipenuhi celah. Ternyata hukum Taiwan sangat lemah dalam hal ini. Menurut statistik, proporsi anggota sindikat penipuan yang dituntut atas tuduhan penipuan hanya 21,9%. Bahkan hanya 0,6% yang akan dijatuhi hukuman lebih dari 3 tahun penjara. Jika Zhang Shikai dan yang lain diekstradisi ke Taiwan untuk diadili, mereka hampir tidak akan membayar harga yang berarti. Untungnya, Zhang Shikai melarikan diri selama masa jaminan dan menyelundup kembali ke Asia Tenggara. Di sana, dia ditangkap untuk kedua kalinya oleh polisi setempat karena tuduhan penganiayaan. Kemudian, lebih dari 40 keluarga korban dari Taiwan bersatu, dipimpin oleh 3 ibu, melakukan tuntutan pidana dan perdata terhadap Zhang Shikai di negara Asia Tenggara tersebut. Meski banding pertama ditolak, hasil banding kedua yang menjatuhkan hukuman 20 tahun. Akhirnya, 5 tahun setelah kejadian, membuat pengadilan menjatuhkan hukuman mati untuk Zhang Shikai. Sehari sebelum eksekusi, banyak media datang ke bandara Taiwan. Ibu Zhang Shikai dan Zhao Jing akan naik penerbangan yang sama dari Taiwan ke Asia Tenggara. Ternyata, ibu Zhang Shikai langsung bersujud di depan Zhao Jing. Dia berkata akan menanggung semua dosa yang dilakukan anaknya. Tapi Zhao Jing mengabaikannya dan langsung berbalik pergi. Namun di dalam pesawat, Zhao Jing menemukan bahwa ibu dan adik perempuan Zhang Shikai masih duduk di kelas 1. Setelah turun dari pesawat, mereka juga langsung menuju hotel mewah setempat. Bahkan pergi berbelanja besar-besaran di toko barang mewah. Mereka terlihat sama sekali tidak bersedih atas kematian Zhang Shikai. Sementara itu, Zhen masih berada di rumah sakit, sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Hui Jun meninggalkan semua pekerjaannya untuk merawatnya. Sebelum kejadian, Zhen adalah seorang blogger dengan 500.000 pengikut. Hui Jun terus mengunggah video di saluran putrinya, sehingga mereka masih punya sedikit pemasukan. Setelah kejadian, banyak orang memilih untuk menyumbang untuk Zhen. Saat ini, mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk menyewa pesawat medis khusus. Jika tidak ada halangan, Zhen akan segera dibawa kembali ke Taiwan. Tidak lama kemudian, cucu dari nenek yang satu kamar, seorang dokter, datang untuk merawat neneknya. Hui Jun akhirnya bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan suaminya. Ternyata suaminya tidak ingin menggunakan uang yang terkumpul untuk menyewa pesawat bagi putrinya. Dia bahkan menyiratkan bahwa mereka seharusnya menyerah mengobati putri mereka dan menggunakan uang itu untuk menjalani hidup mereka di masa depan. Kata-kata ini sama sekali tidak pantas diucapkan seorang ayah, dan dia terlihat tidak terlalu peduli dengan kondisi putrinya. Saat mereka terus berdebat, Zhao Jing tiba. Dia bilang, di dana sumbangan itu ada uangnya sendiri. Semua orang mengumpulkan uang untuk membawa Zhen pulang, bukan untuk membeli rumah buat bajingan sepertimu. Kutanya padamu, tidak semudah itu. Membunuh anak sendiri lebih mudah, ya. Suami Hui Jun terdiam, tak bisa membalas. Akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan rasa kesal. Sebenarnya, apa yang dia katakan juga benar. Meskipun Zhang Shikai sangat kaya, tapi sekarang semua uangnya sudah dialihkan ke ibunya. Dan Hui Jun serta yang lain tidak menemukan bukti transaksi yang sesuai. Sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa uang ibu Zhang Xiuyu ada hubungannya dengannya. Dan begitu Zhang Shikai dieksekusi mati, keluarga korban tidak akan pernah mendapat ganti rugi perdata lagi. Karena itu, pengacara profesional Yi Zhen juga menyarankan keduanya untuk menghentikan niat ini. Tampaknya Wei Wan menjelaskan bahwa dia bukan tidak mau membantu, tapi tagihan keduanya sudah menumpuk 3 sampai 4 bulan tanpa dibayar. Sekarang firma hukum sangat tidak senang dengannya. Jika terus mengajukan banding, akan ada biaya baru lagi. Dia menyarankan keduanya untuk tidak melakukan tindakan sia-sia lagi. Setelah berkata begitu, dia langsung menutup telepon. Karena itu, Zhao Jing merasa sangat marah. Gi Zhen bilang dia satu pihak dengan mereka. Tapi ternyata dia tidak berencana menyaksikan eksekusi mati Zhang Shikai besok. Tapi Hui Jun mengatakan dia mengerti. Lagi pula anaknya masih hidup.
Wajar jika tidak ingin menghadapi hal-hal seperti ini. Kemudian mereka berdua datang ke toko kecil Hui Jun yang ada di lokal. Penduduk lokal Apeng, karena kasihan dengan keadaannya, sering datang membantu. Malam hari, melalui polisi Laodeng, mereka berdua menyuap penjaga lokal. Akhirnya bertemu lagi dengan iblis Hang Shikai. Kenapa kau membunuhnya? Dialah yang paling banyak disiksa. Kenapa kau target dia? Tapi sampai sekarang, Zhang Shikai sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Dia balik bertanya, apakah dua ibu ini bayar mahal masuk ke sini? Hanya untuk menanyakan pertanyaan bodoh dan menggelikan seperti ini. Atau lebih baik uangnya digunakan untuk orang yang masih hidup. Perjalanan ini membuat dua ibu ini benar-benar paham. Kejahatan sebagian orang memang murni jahat. Keesokan harinya, mereka berdua tiba tepat waktu di lokasi eksekusi. Saat itu, di luar sudah berkumpul banyak wartawan Taiwan. Mereka semua ingin mendapatkan laporan eksklusif yang sensasional. Tapi kedua ibu ini tidak banyak bicara selama prosesnya. Kemudian, ibu Zhang Shikai, Zhang Xiuyu, dan adik perempuannya, Zhang Yiting, juga datang menyaksikan eksekusi. Cepat saja, tirai di depan semua orang perlahan diturunkan. Di satu sisi adalah Zhang Shikai yang terikat erat. Lalu petugas penjara menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Zhang Shikai kehilangan tanda-tanda kehidupan. Di tempat yang tidak diperhatikan orang, Zhang Xiuyu menunjukkan senyum puas. Sementara dua ibu korban lama tak bisa menyadari keadaan. Apakah sudah selesai seperti ini? Seorang yang keji dan tak termaafkan. Pergi dengan penuh harga diri dan tanpa rasa sakit. Tapi para korban harus menanggung penderitaan yang tak terkatakan dan penyiksaan yang panjang. Ini terlalu tidak adil. Saat mereka sadar kembali, di dalam ruangan hanya mereka berdua yang masih duduk di tempat. Mereka berusaha mengumpulkan semangat dan keluar. Tapi langsung disambut wawancara tajam dari wartawan. Sebagai keluarga korban, apakah menurut Anda pembunuh sudah mendapat hukuman yang setimpal? Kalimat ini seketika membuat Hui Jun dan Zhao Jing merasa sangat tidak enak di hati. Apa maksudnya hukuman yang setimpal? Dia melakukan begitu banyak hal kejam pada anakku. Ini namanya hukuman yang layak. Setelah berkata begitu, Zhao Jing tak lagi menghiraukan media. Pria itu berbalik dan naik taksi. Tapi seorang pria masih mengejarnya. Mengaku sebagai wartawan Chao Fan News. Sedang membuat liputan khusus kasus penipuan Asia Tenggara. Mereka bisa menghubunginya kapan saja jika ingin bicara. Setelah persidangan, mereka menghilangkan kesedihan dengan minum di bar. Tapi Hui Jun melihat di internet adik Zhang Shikai, Zhang Yiting, masih berbagi kebahagiaan hidupnya. Hati mereka dipenuhi ketidakpuasan. Zhang Shikai main curang di luar. Apakah keluarganya benar-benar tak tahu sedikitpun? Tapi meski tahu, apa yang bisa dilakukan? Kini Zhang Shikai sudah mati. Mereka tak lagi punya bukti. Mereka kira eksekusi Zhang Shikai akan mengakhiri segalanya. Mereka bisa memulai hidup baru. Tapi kini hati mereka tak merasa lega sedikitpun. Karena Zhang Shikai mati terlalu terhormat. Tepat saat itu, mereka melihat lukisan monyet di dinding. Seketika teringat satu kejadian 3 tahun lalu. Saat itu mereka putus asa. Menemukan suku primitif di negara kecil itu. Konon Dewi suku itu punya kemampuan menghidupkan orang mati. Maka di malam gelap, kedua ibu ini mengikuti ritual misterius. Pria pemimpin ritual mengangkat dan menurunkan pisau. Monyet dalam karung tak bernyawa lagi. Lalu semua menari tarian aneh. Meneriakkan mantra-mantra ganjil. Dalam ruang kacau itu, seorang gadis kecil perlahan keluar. Dia berjalan ke monyet mati itu. Mulutnya terus mengucapkan mantra. Lalu menghembuskan napas putih. Detik berikutnya, monyet yang tadinya mati itu tiba-tiba duduk. Dia berlari ke kerumunan sambil mengaum. Lalu menghadap kedua ibu ini. Berdiri tegak menatap mereka. Tapi saat gadis kecil itu mengangkat tangan, monyet langsung tenang. Yang lebih tak terpercaya, di bawah kendali gadis kecil itu, monyet kembali ke altar dan bersujud pada gadis kecil itu. Kedua ibu pun ikut bersujud bersama penonton lainnya. Keesokan harinya, Hui Jun dan Zhao Jing mencari Dewi kecil ini. Berharap Dewi bisa menyelamatkan anak mereka. Ternyata, putri Hui Jun, Zhen Shen, hanya koma. Tapi belum kehilangan nyawa. Dewi tak bisa berbuat apa-apa pada orang hidup. Sedang putri Zhao Jing, Xin Yi, sudah jadi abu. Dewi menatap kotak abu lama sekali. Matanya berlinang air mata. Dia hanya bilang, untuk menghidupkan orang mati.
Jasad harus utuh. Tapi melihat Dewi ini tak bisa ini itu. Awalnya mereka kira ketemu penipu. Saat mereka hendak pergi, sepasang orang tua membawa anaknya untuk pamitan. Anak itu adalah orang mati yang dihidupkan Dewi. Ternyata orang yang dihidupkan Dewi hanya punya waktu 7 hari. Setelah 7 hari akan musnah. Setelah menyaksikan sendiri, mereka benar-benar percaya kemampuan Dewi. Kembali ke sekarang. Gunakan 7 hari itu. Dapatkan bukti yang kita butuhkan. Sepakat. Keduanya langsung bertindak. Mereka buat daftar balas dendam, cari koneksi. Keluarkan jasad, siapkan kendaraan, tempat penahanan. Tapi setiap langkah butuh uang. Buat urusan mayat sama Pak Zeng aja udah makan duit gede. Belum lagi biaya pesawat khusus buat pengobatan Shenzhen. Itu juga harus ditanggung. Uang mereka berdua udah habis sama sekali. Soalnya Hui Jun dan Xiao Jing sendiri punya masalah masing-masing. Masing-masing punya kesulitannya sendiri. Mari kita bahas Hui Jun dulu. Sebelum anak perempuannya lahir, suaminya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap kali anaknya telepon, Hui Jun harus pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah anaknya lahir, Hui Jun bolak-balik antara Taiwan dan negara kecil di Asia Tenggara. Kontak dengan anaknya jadi semakin sedikit. Suatu hari dia pulang ke rumah di Taiwan. Tapi ternyata suaminya juga baru pulang. Begitu masuk, dia langsung sadar ada yang aneh. Seluruh rumah berdebu tipis. Seperti sudah lama tidak dihuni. Meski suaminya bilang sibuk kerja, jadi tidak sempat membereskan. Hui Jun tetap curiga. Diam-diam dia buka tas tangan suaminya dan menemukan tagihan cicilan untuk rumah lain di dalamnya. Setelah membuka ponsel dengan sandi yang biasa dipakai suaminya, terpampang percakapan mesra dengan wanita lain di dalamnya. Suaminya berselingkuh. Hui Jun hancur hati. Kemudian, berdasarkan alamat di tagihan, dia pergi ke sana. Sandi pintunya masih pakai yang biasa dipakai suaminya. Rumah ini jauh lebih mewah dibanding yang mereka tinggali. Ternyata istri barunya adalah rekan kerja baru. Mereka berdua bekerja di bawah anggota parlemen Taiwan yang sama. Melihat slip pengiriman yang menempel di kaca, hati Hui Jun benar-benar remuk. Sekarang hanya suaminya yang bisa membayar bagian terbesar biaya pengobatan anaknya. Demi anaknya, dia harus memilih menahan diri dan menunggu. Setelah Hui Jun, sekarang giliran Xiao Jing. Beberapa tahun lalu suaminya didiagnosis kanker stadium akhir. Tapi karena tidak mau buang-buang uang, dia diam-diam menyembunyikannya dari istrinya. Sampai suatu hari dia pingsan. Barulah penyakitnya terbongkar sepenuhnya. Tetap saja, Xiao Jing tanpa ragu menggunakan tabungannya untuk mengobati suaminya. Tapi sampai meninggal, suaminya tidak pernah sadar lagi. Xiao Jing tidak hanya tidak bisa berpamitan dengan baik, tapi juga menanggung utang besar. Untuk melunasinya, dia kerja mati-matian. Dia menjual polis asuransi untuk perusahaan, yang katanya pasti untung. Tapi setelah menjual ke semua kerabat, teman, dan tetangga, baru tahu polis perusahaan itu sebenarnya melanggar hukum. Xiao Jing jadi menanggung nama buruk yang besar. Tapi perusahaan tidak berbuat apa-apa. Saat anak perempuan Xiao Jing mengalami musibah, perusahaan tidak hanya tidak memberi dukungan, tapi malah menghapus semua sumber daya klien di tangannya, lalu memindahkannya ke posisi sampingan di departemen umum. Tanpa kinerja, setiap bulan cuma dapat gaji pokok yang menyedihkan. Ini jelas-jelas memaksanya untuk mengundurkan diri. Kembali ke sekarang, kini keduanya terdesak ke titik terendah. Maka satu-satunya jalan adalah melawan. Pertama dari sisi Hui Jun. Setelah merawat anaknya, dia mengajak suaminya ke restoran. Dengan tenang, Hui Jun mengajukan perceraian. Itu justru yang diinginkan si brengsek itu. Jadi dia langsung setuju. Tapi begitu dengar Hui Jun mau kasih semua uangnya ke Shenzhen, langsung dia berubah sikap. Ini foto Xiao Bao waktu baru lahir. Aku memang selalu pengen punya anak laki-laki. Sebenarnya, Hui Jun meski selalu menahan diri, tapi dia sudah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan suaminya. Begitu urusan suaminya dengan selingkuhannya terbongkar. Dengan popularitas besar yang didapat Hui Jun dari kasus saklar listrik itu, cibiran masyarakat saja sudah bisa menenggelamkan pasangan pelacur dan pezina itu. Belum lagi, mereka bekerja di bawah anggota dewan. Nanti anggota dewan itu juga akan ikut terseret
dan dihajar habis-habisan oleh opini publik. Perkataan itu membuat si brengsek itu pucat pasi. Saat itulah Hui Jun mengeluarkan surat perceraian yang sudah lama dia siapkan. Gao Qiu menyerahkan semua tabungan dan rumah baru yang dibelinya untuk Shen Shen. Dan Hui Jun diam-diam mengambil paspor suaminya. Hanya setelah semuanya selesai, barulah dia mengembalikan paspor itu. Sementara itu, di sisi Zhao Jing, dia sengaja memanggil wartawan Chao Feng News ke perusahaannya, lalu mengancam bosnya bahwa kalau tidak memberi ganti rugi yang memuaskannya, dia tidak hanya menolak menandatangani perjanjian kerahasiaan, tapi juga akan membongkar semua bukti kejahatan perusahaan dan membeberkannya sejelas-jelasnya ke media. Menjelang malam, Hui Jun dan Zhao Jing sudah mendapatkan uang yang mereka inginkan. Kemudian mereka menyuap Lao Deng untuk menyogok hubungan, mencuri dan mengganti jenazah sebelum dikremasi, dan mengelabui dengan menggunakan mayat orang lain. Toko serba ada yang dikelola Hui Jun adalah tempat penahanan yang paling ideal. Di sebelah kiri ada klub malam, suaranya sangat keras. Bagaimanapun tidak akan ketahuan. Di sebelah kanan ada apotek Ah Peng, tapi itu juga mudah diatasi. Hui Jun melaporkan Ah Peng secara anonim karena menjual narkoba gelap. Ah Peng cepat-cepat dibawa polisi. Dia akan ditahan beberapa hari sebelum keluar. Dan apoteknya otomatis tidak berjalan. Lalu mereka membeli sebuah mobil es krim yang tidak mencolok untuk mengangkut mayat. Mereka menyiapkan pil tidur, obat penenang, tongkat besi, gergaji, dan barang-barang lainnya. Segalanya sudah siap. Kemudian mereka menjemput mayat Zhang Shikai dengan mobil. Saat membuka balok es, benar, itu memang Zhang Shikai. Tepat saat itu, seorang penduduk lokal yang mabuk memaksa membeli jus jeruk pakai es. Mereka benar-benar tidak punya cara lain. Akhirnya menyendokkan es yang pernah membekukan mayat ke dalam minuman itu. Mereka melihat orang itu meneguknya habis-habisan. Setelah itu, mereka kembali ke desa misterius, meminta gadis dewa kecil menghidupkan kembali Zhang Shikai. Tapi ritual pertama gagal. Sang dewa kecil berkata tidak merasakan kerinduan orang hidup pada yang mati. Zhao Jing langsung mendekati mayat itu. Dia memperlakukan Zhang Shikai seperti suaminya dan mencurahkan kata-kata penuh kasih dan kesetiaan. Sang dewa kecil memulai ritual kedua. Kali ini, Zhang Shikai benar-benar membuka matanya. Iblis kejam akhirnya dipanggil kembali ke dunia oleh keluarga korban yang berduka. Yang menunggunya adalah penghitungan tanpa akhir. Zhang Shikai yang cepat dibawa kembali ke gudang. Dihajar habis-habisan oleh Hui Jun dengan beberapa tamparan keras. Mereka berdua akan membalas kekejamannya pada putri Zhao Jing. Mengembalikan semua siksaan yang diterima anak itu. Pertama adalah serangkaian setruman listrik. Zhang Shikai yang direndam dalam ember. Kuda itu tersengat listrik hingga kejang dan tak berdaya. Zhao Jing ingin menuangkan semua rasa sakit yang diderita putrinya ke tubuhnya. Dia memukuli Zhang Shikai sampai menjerit-jerit kesakitan. Saat ini, dia tidak tahu kalau dirinya sudah mati sekali. Dia mengira kedua orang itu menyelamatkannya dalam keadaan hidup. Tepat saat Zhao Jing mengangkat pisau untuk menusuknya, Zhang Shikai tiba-tiba menendang Zhao Jing hingga terlempar. Hui Jun buru-buru balas serang dengan tongkat setrum. Tapi dalam kekacauan itu, pisau malah terkena aliran listrik. Zhang Shikai nyaris tewas tersetrum. Setelah susah payah diselamatkan, Zhao Jing takut dia mati sekarang juga. Akhirnya mereka memanggil ambulans. Lagi pula, tak ada yang tahu dia adalah narapidana hukuman mati. Tapi di tengah jalan, Zhang Shikai malah kabur. Dia berlari sekencang-kencangnya meski tubuhnya penuh luka. Dia salah sangka mengira polisi lalu lintas adalah kaki tangan, dan mati-matian menolak ditangkap. Akibatnya, dia tertabrak mobil. Tapi yang ajaib, dia bangkit lagi seolah tak apa-apa dan terus berlari. Di jalan Tui Pu, Zhao Jing disergap di samping tumpukan sampah. Di saat genting, Hui Jun tiba. Satu suntikan bius membuat Zhang Shikai kembali tumbang. Mereka menarik Zhang Shikai kembali ke toko serba ada. Agar dia tak kabur lagi, mereka langsung mematahkan kakinya. Tapi persis saat itu, Hui Jun tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit. Ada masalah dengan Zhen Zhen. Keduanya segera menuju rumah sakit. Tapi yang mereka lihat hanya pintu icu yang terkunci rapat. Dokter berkata dengan wajah serius. Gagal jantung si anak memicu gagal ginjal. Dia perlu segera menjalani terapi pembersihan darah berkelanjutan. Dan itu butuh biaya besar lagi. Tapi uang yang mereka kumpulkan sebelumnya
pada dasarnya sudah habis. Keesokan harinya, dia dan Zhao Jing kembali berdiri di hadapan Zhang Shikai. Mereka sadar hanya menghukum Zhang Shikai belum cukup, karena keluarganya yang mengambil uangnya masih hidup enak. Karena Zhang Shikai pernah memeras uang tebusan dengan nyawa putri mereka. Kali ini mereka akan membalas dengan cara yang sama. Mereka akan memeras uang tebusan dari ibu kandung Zhang Shikai. Mereka menatap Zhang Shikai dan berkata-kata demi kata. Menurutmu, berapa harga nyawa putri kami? Bagaimana dengan penderitaan yang kami alami selama ini? Berapa banyak ibumu mau bayar untuk menebus nyawamu? Zhang Shikai menggigit pensil dan lama terdiam. Akhirnya, dia menulis angka 40 juta di kertas. Kalau kau setuju dengan permintaan kami akan memberimu kehidupan baru. Kehidupan yang penuh harapan, kebebasan, dan kedamaian. Kata-kata itu langsung membakar harapan hidup Zhang Shikai. Selama ini dia hidup tampak enak. Tapi sebenarnya dia hidup di bawah kendali ibunya, Zhang Xiuyu. Melihat Zhang Shikai begitu kooperatif, Zhao Jing dengan nada mengejek menempelkan bintang kecil di dahinya. Lalu dia menyalakan kembang api di atap gedung. Semuanya meniru persis apa yang dilakukan Zhang Shikai terhadap para korbannya. Sementara itu, Zhang Xiuyu mengadakan pemakaman megah untuk putranya. Pemimpin Tai Chi Hui, Lin Lu, dan sang guru juga hadir. Di permukaan, Zhang Xiuyu adalah anggota penting Tai Chi Hui. Dia sering ikut kegiatan gereja. Hari itu, dia bahkan mengumumkan di depan umum akan menyumbangkan seluruh hartanya kepada gereja. Tapi sebenarnya, nada bicara Zhang Xiuyu terhadap sang guru sangat merendahkan. Seolah dialah pengendali sejati di balik layar. Tapi sesaat kemudian, Zhang Xiuyu malah menerima telepon dari putranya yang seharusnya sudah mati. Zhang Xiuyu mengira itu penipu. Langsung memutuskan telepon. Keduanya terpaksa mencari cara lain. Mereka merekam video Zhang Shikai sedang diculik. Di sisi lain, adik Zhang Shikai, Zhang Yiting, pergi jalan-jalan ke toko barang mewah bersama temannya. Karena ibunya mengontrol ketat kuota belanjanya. Jadi dia sama sekali nggak punya duit buat beli apa-apa. Pas lagi jemur baju basah, resletingnya malah rusak. Pelayan hotel mejar-mejar minta ganti rugi. Tapi mana ada duitnya buat ganti. Untungnya ada cewek yang ikut bareng. Nggak enak lihatnya, akhirnya nyelametin dia. Kejadian ini bikin Zhang Yiting kesel banget. Tapi di depan cewek-cewek itu, dia tetap pamer kalau keluarganya tajir melintir. Bilang mau cari cowok yang sekufu. Bahkan ngomong kalau nggak terjun di dunia fashion, dia bakal pulang buat nerusin usaha keluarga. Tapi pas dia lagi asyik pamer, Zhao Jing tiba-tiba muncul dan bongkar kebohongannya. Sadar situasi mulai panas, mereka buru-buru cari alasan buat kabur. Dan benar saja, Zhao Jing langsung dorong Zhang Yiting ke kolam renang. Lihat dia terkapar-kapar begitu memalukan. Barulah Zhao Jing pergi sambil senyum-senyum. Pas di saat itu, muncul cowok ganteng berpenampilan necis nyelamatin dia. Dia bahkan ngajak Zhang Yiting ke kamarnya buat mandi. Girang bukan main, Zhang Yiting langsung iyain. Setelahnya, dia mandi di suite presiden itu. Lalu foto-foto cantik buat update di medsos. Pas waktunya check out, hotelnya ogah kasih tahu nama cowok itu. Harapannya pupus sudah. Tapi dia nggak tahu kalau semua ini adalah jebakan yang dirancang Zhao Jing dan Hui Jun. Mereka berdua ngumpul buat analisis. Zhang Yiting di online ngaku anak pengusaha kaya dari Fujian. Tinggal di sini buat kejar mimpi fashion. Nggak mau pulang nerusin usaha. Hui Jun lalu cerita soal Zhang Xiuyu. Dia baru aja nyumbangin semua hartanya ke Taiji Hui. Berapa banyak? 1 juta. Ini cocok banget sama catatan keuangan yang kita selidiki sebelumnya. Tapi Hui Jun masih merasa ada yang gak beres. Taiji Hui pasti lagi bantu keluarga Zhang cuci uang haram hasil penipuan. Meski catatan keuangan Taiji Hui kelihatan bersih. Arus kas puluhan juta. Bahkan ratusan juta per bulan terbuka dan transparan. Zhang Shikai langsung minta 40 juta buat nyogok. Berarti harta mereka jauh lebih dari 1 juta. Pasti ada rahasia besar di balik ini. Jadi mereka sengaja kasih tahu Zhang Shikai kalau Zhang Xiuyu curiga video penyanderaannya palsu. Dan mungkin gak mau keluarin duit buat selamatin anaknya. Tapi Zhang Shikai yakin ibunya bukan gak mau nolong, tapi lagi dihalang-halangi orang. Dia janji, asal bisa buktiin dia masih hidup, ibunya pasti bakal keluarin duit buat nyogok. Lalu si penipu senior ini kembali ke profesi lamanya.
Suruh dua orang itu beli koran hari itu dan tempelin di dada. Atur angle kamera, atur pencahayaan. Jadilah video penyanderaan, fresh from the oven. Bu, ini koran hari ini. Bukti kalau aku masih. Siapin uangnya, aku mau nyogok pamanku. Begitu video selesai direkam, Hui Jun langsung ke Taiji Hui main sandiwara. Sengaja bikin Zhang Xiuyu datang ke depannya. Zhang Xiuyu dibuat pusing 7 keliling. Nggak nyadar maksud sebenarnya di balik ini. Di sisi lain, Zhang Yiting masih kejar-ngejar cowok tajir itu. Ngasih duit cash dari dompet ibunya. Balik ke hotel, bayarin afternoon tea dan dry cleaning si cowok. Cowok itu ternyata cucunya nenek Hui Jun, Iken. Pas Yiting ikut dia masuk rumah sakit. Sambil ngobrol nanya-nanya soal keluarga, Iken langsung ceritain kisah yang udah disiapin. Ayahnya dulu diplomat yang udah meninggal. Ibunya nikah lagi sama Taipan Tekstil Asia Tenggara. Pokoknya keluarganya punya segalanya, duit dan koneksi. Tapi dia sendiri nggak mau nerusin usaha keluarga. Tapi ingin masuk ke dunia fashion. Setelah mendengar perkataan itu, Yiting semakin mantap dengan tekadnya. Tengah malam, Zhao Jing teringat sesuatu yang menyayat hati. Polisi pernah menemukan beberapa video putrinya dipaksa minta uang di ponsel Zhang Shikai. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menerima video-video itu. Dia hancur berpikir, kalau saat itu melihat video itu, meski harus pinjam 40 juta, pasti akan selamatkan putri. Keesokan harinya, mereka terus membohongi Zhang Shikai. Sebenarnya mereka tidak pernah menunjukkan video kepada Zhang Xiuyu. Mereka berpura-pura di depan Zhang Shikai. Seolah ibunya sudah lihat video tapi tidak mau muncul. Shikai hanya bisa bersikeras, ibu bukan tidak mau menolong. Tapi dia diawasi ketat, benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang. Dia menyarankan transaksi dengan Bitcoin, aman dan mudah. Dao Jing langsung tersadar. Rupanya keluarga Zhang menyimpan uang haram di cryptocurrency. Shikai baru sadar, semua sandiwara ini hanya untuk mengorek informasi dari mulutnya. Saat mereka bertengkar hebat, Hui Jun masuk dengan mengenakan pakaian Tai Chi Hui. Rupanya percakapan dengan Zhang Xiuyu tadi semua hanya sandiwara untuk Zhang Shikai. Kemarahan Dao Jing yang tertahan bertahun-tahun akhirnya meledak. Dia berkata kepada Zhang Shikai, "Aku tahu kenapa dulu kamu merekam video, tapi tidak mengirimkannya padaku. Karena kamu ingin membuat Xingyi merasa di dunia ini sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sekarang kami hanya mengembalikan trik itu padamu." Zhang Shikai melihat kedua wanita itu pergi, langsung mengeluarkan teriakan kesakitan. Tidak lama kemudian, Yizhen yang berada di Taiwan tiba-tiba menerima video Zhang Shikai yang direkam mereka. Langsung terkejut. Dao Jing memberitahunya, keluarga Zhang sedang cuci uang melalui Tai Chi Hui. Asal dapat bukti, bisa dilaporkan ke pengadilan. Yizhen menjadi cemas. Kalian menyelundupkan Zhang Shikai keluar. Itu kejahatan berat. Kasus ini aku tidak bisa urus. Dan tidak mau terbawa arus. Perkataan itu membuat Zhao Jing benar-benar kecewa. Hubungan mereka tidak akan pernah kembali. Lalu, dia langsung mengancam Yizhen. Bawa putrimu, Anki, besok naik penerbangan pertama ke negara kecil di Asia Timur. Setelah menutup telepon, Yizhen menerima foto dari Hui Jun. Di foto itu ternyata putri kecilnya. Yizhen melihat, hatinya langsung jatuh ke dasar jurang. Putri kecil itu terkait rahasia keluarga. Sebenarnya putri kecil ini bukan anak Yizhen, tapi anak yang dilahirkan Anki. Setelah kejadian itu, Anki bersikeras melahirkan anaknya. Tidak ingin tahu siapa ayah kandung anak itu. Bahkan mengancam bunuh diri pada Yizhen. Yizhen tak punya pilihan lain, terpaksa mengenakan perut palsu. Membuat cucu perempuannya menjadi putri kecilnya. Sebenarnya ayah kandung anak itu adalah Zhang Shikai. Di catatan polisi saat itu, Anki hanya menyebutkan detail penyiksaan Xingyi secara singkat. Dao Jing berlari ke penjara menanyai Zhang Shikai. Dia juga menutup mulut rapat-rapat. Dao Jing menemui ibu Anki, Yizhen. Ingin menanyai gadis itu dengan jelas. Tapi Yizhen menghalangi dengan berbagai cara. Bahkan berkata Anki sedang kuliah di Amerika. Beberapa waktu kemudian, Anki yang lulus dari Yale kembali ke Taiwan dengan penuh kemuliaan. Dia berdiri di bawah sorotan lampu, bercerita dengan tenang tentang pengalaman neraka itu. Diculik ke taman listrik, dipukuli, dihukum. Tapi dia tidak menyerah. Saat pergi ke bank, dia mengambil risiko minta tolong.
akhirnya membuat polisi menggulung sarang kejahatan ini. Di akhir acara, Angel berkata, "Diam saja hanya membuat orang jahat semakin berani. Dunia itu butuh lebih banyak pahlawan." Sontak, tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi benarkah kenyataannya seperti itu? Namun, apapun kebenarannya, Izan telah menyiapkan jalan baru untuk putrinya. Dia berencana memanfaatkan sorotan kasus penipuan itu untuk mendongkrak nama putrinya setinggi-tingginya, bahkan sampai menerbitkan buku. Begitulah, Angel menjadi seorang pahlawan, mendapatkan pujian dan perhatian tak terhitung. Media berlomba memberitakan kisah legendarisnya. Kembali ke masa sekarang, Zhao Jing dan Hui Jun memaksa Yizhen untuk membawa putrinya Angel segera ke Thailand. Setelah bertemu, Yizhen tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia mengaku siap membantu. Bilang sudah mencari pengacara untuk mengumpulkan bukti diam-diam. Bahkan menyewa pakar mata uang Ghana sebagai konsultan. Kali ini dia pasti akan bantu mereka dapatkan ganti rugi perdata. Barulah keduanya mengaku soal menghidupkan kembali Zhang Shikai. Tapi Yizhen sama sekali tidak percaya. Dia hanya mengira mereka menyuap sipir penjara untuk mengeluarkan Zhang Shikai yang masih hidup. Zhao Jing segera berjanji tak akan melibatkan mereka berdua, ibu dan anak. Kalau begitu, boleh kutanya, kenapa kalian memotret putriku diam-diam? Kamu yakin itu putrimu? Satu kalimat itu langsung mengenai titik lemah Yizhen. Terpaksa, Yizhen pun mengungkapkan kebenaran. Angel diperkosa Zhang Shikai sampai hamil. Dia merahasiakannya demi melindungi putrinya. Tapi saat ibunya tidak ada, Angel minta bertemu Zhang Shikai. Zhao Jing diam-diam membawanya ke gudang toko serba ada. Tapi begitu bertemu, suasana langsung memanas. Angel menuduhnya pembunuh. Zhang Shikai balik menuduh Angel juga tidak bersih. Sama-sama telah membunuh. Perkataan itu langsung menimbulkan kecurigaan Zhao Jing. Jawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya yang dia bunuh? Dalam dunia penipuan, siapa yang tangannya tidak berlumuran darah, orang yang ditipu sampai bangkrut, lalu bunuh diri, gantung diri, banyak yang mati. Kau kira putrimu tidak? Saat mereka bertengkar hebat, polisi Laudeng tiba-tiba menelepon. Lalu, terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Hui Jun buka pintu, ternyata dua polisi. Rupanya Yizhen memasang pelacak di ponsel putrinya. Merasa ada yang tidak beres, dia langsung melapor ke polisi. Di saat genting, Laudeng muncul menyelamatkan situasi. Di sisi lain, Zhang Yiting masih mati-matian mengejar pria tampan kaya, Iken, membelikan sepatu merek mahal, berebut bayar tagihan. Berbagai cara dilakukan demi menyenangkan hatinya. Kemudian Iken mengajaknya ke acara lelang, memperkenalkannya pada ibunya. Tapi sang ibu malah mencibir, bilang Zhang Yiting miskin dan tidak punya apa-apa, dan tidak tahu dari mana Iken mengenalnya. Di arena lelang, sepasang gelang dilego hingga $600.000. Zhang Yiting, demi mengambil hati calon mertua, menggigit gigi menawar 700.000 dan memenangkannya. Di sini Zhang Yiting masih bermimpi masuk keluarga kaya. Di sana Iken baru saja berpisah dengannya, lalu menyelinap ke kamar lain dan berpelukan mesra dengan wanita yang berpura-pura menjadi ibunya. Rupanya Iken dulu bekerja sebagai model pria. Wanita yang berperan sebagai ibunya hari ini adalah klien wanita kaya yang dulu sering memakainya. Setelah lelang berakhir, Zhang Yiting datang untuk membayar uang muka barang lelang. Staf memintanya untuk mentransfer pelunasan ke rekening yang ditentukan dalam 7 hari. Tentu saja, bukan hanya barang lelangnya yang hilang. Uang jaminannya juga hangus. Tapi Zhang Yiting pelit banget. Akhirnya dia terpaksa minta uang ke Zhang Xiuyu. Langsung minta 1 juta. Soalnya dulu Zhang Xiuyu pernah janji ke Zhang Shikai bakal kasih separuh hartanya ke Zhang Yiting. Zhang Xiuyu langsung nolak mentah-mentah. Katanya duitnya udah ditanam di Tai Chi Hui, gak bisa ditarik dulu. Nanti aja, siapa sangka, Zhang Yiting langsung ancam sambil nyengir dingin. Perlu gue ingetin lagi, apa yang lo lakuin sebelum kakak gue mati? Gue inget jelas-jelas tuh. Mendengar itu, wajah Zhang Xiuyu langsung berubah. Rupanya antara Zhang Xiuyu dan Zhang Shikai ada rahasia gelap yang disembunyikan. Dengan senjata rahasia mematikan itu, Yiting memaksa ibunya mentransfer uang ke rekeningnya besok pagi. Tentu saja polisi dan hantu bakal datang. Sementara itu, setelah polisi pergi, Ah Peng, pemilik toko, dibebaskan. Zhang Shikai yang terikat di gudang langsung manfaatkan kesempatan, berjuang mati-matian. Suara berisiknya berhasil menarik perhatian Ah Peng.
Ah Peng masuk ke gudang. Lihat Zhang Shikai yang berantakan. Tanpa basa-basi, dia tendang wajah Shikai sekuat tenaga. Lalu ambil obat bius dari Hui Jun. Langsung suntik Shikai. Ternyata selain Iten, Ah Peng juga anggota rencana balas dendam. Penangkapan dia juga bagian dari rencana yang disepakati dengan Hui Jun. Selain itu, dia ada yang mau ditanyain ke seorang narapidana di penjara. Selama di penjara, Ah Peng menyuap sipir buat dapetin senjata. Dari interogasi narapidana itu, dia tahu kalau Zhang Xiuyu pernah menyuapnya buat bunuh Zhang Shikai. Tapi akhirnya gagal karena Nenek Iken ikut campur dan berani melawan. Dan dari serangan narapidana itulah, Nenek Iken jadi koma. Kemudian, Hui Jun menemui Iken di tempat kerjanya buat minta tolong. Dia minta Iten fitnah kalau neneknya dipukul Zhang Shikai. Dengan begitu, Shikai bisa dituntut di Asia Tenggara dan dihukum berat oleh hukum. Akhirnya Iten bantu Hui Jun untuk hal ini. Tapi kenapa Ah Peng bantu Hui Jun dan Zhao Jin? Ternyata dulu Ah Peng itu supplier sayur dan buah untuk kompleks itu. Meski kasihan lihat gadis-gadis yang ditipu masuk, dia memang gak bisa berbuat apa-apa. Soalnya bahkan Ah Peng sendiri kadang terpaksa bantu kompleks kubur mayat. Sampai suatu kali lagi dia kubur mayat, dia ketemu Singi yang baru kabur. Ah Peng berniat nyelamatin dia sekalian. Tapi Singi masih ingat dua temannya yang lain. Dia minta Ah Peng balik lagi besok. Gak nyangka, Zhang Shikai entah dengar dari mana langsung tangkap mereka di tempat. Dan Singi, yang paling berani dan punya ide, dihukum paling kejam oleh Zhang Shikai. Kembali ke masa sekarang, Iten lanjutin rencana tipu Zhang Yiting. Dia keluarin baju mahal, ajak Zhang Yiting datang ke makan malam keluarga hari ini. Dengar bisa nikah. Yiting cuma ragu sebentar, langsung setuju. Pas itu juga, dia dapat telepon dari ibunya. Zhang Xiuyu setuju kasih dia 1 juta. Tapi cuma bisa kasih cash. Dan suruh Yiting ambil uangnya di Tai Chi Hui. Di sisi lain, Hui Jun sekali lagi ke Tai Chi Hui buat acting. Setelah semua orang pergi, baru dia tunjukin video Zhang Shikai itu ke Zhang Xiuyu. Ada sebuah mobil van biru. Uang tebusannya 40 juta, taruh saja di bagasi belakang. Malam ini jam 8, di alamat pertama di GPS. Kamu bisa bertemu dengannya. Hui Jun bilang padanya jangan berpikir untuk melapor ke polisi atau membawa pengawal. Kalau tidak, semua yang dikatakan Zhang Shikai akan dibuka ke publik. Setelah Hui Jun pergi, barulah Zhang Xiuyu menunjukkan gerakan tubuh yang sangat tegang. Setiap kali dia memutuskan untuk membunuh Zhang Shikai, dia selalu melakukan gerakan seperti ini. Kemudian dia pergi ke gudang harta Tai Chi Hui untuk mengambil uang. Hidup atau matinya Zhang Shikai. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Di sana dia memberitahu Zhang Yiting yang datang mengambil uang bahwa ada sedikit masalah. 1 juta akan diberikan beberapa hari lagi. Tapi Zhang Yiting sama sekali tidak setuju. Menggunakan kelemahan Deng Na sebelumnya untuk mengancam Zhang Xiuyu. Dia lalu menyuruh orang mengurungnya di kamar untuk tenang beberapa hari. Tepat saat itu, Yi Shen menelepon Zhang Yiting. Dengan sengaja mengatakan dia sudah membayar untuk gelang itu. Dan akan membawanya ke restoran malam ini. Kekasih kaya yang begitu perhatian. Kalau bisa melekat padanya seumur hidup, tidak perlu khawatir lagi. Maka, Zhang Yiting menguatkan hatinya untuk melawan ibunya. Dia datang lebih dulu ke tempat Zhao Jing, dan langsung memberitahu Zhao Jing. Dia ingin Zhang Shikai mati. Kalau tidak, putrinya akan terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Dan dia juga bilang Zhao Jing salah memilih orang untuk bekerja sama. Karena orang yang menipu Anki pergi ke kawasan itu sebenarnya adalah Zhen Shen. Zhen Shen tidak sepolos yang dia tunjukkan. Hanya saja saat ini Zhao Jing tidak percaya kata-katanya. Akhirnya Zhao Ji dan Ah Peng mulai mempersiapkan transaksi malam ini. Kemudian dia mengemudi ke Tai Chi Hui. Saat itu Zhang Xiuyu sudah menyiapkan uangnya. Keduanya diam-diam bertukar mobil. Zhang Xiuyu membuka bagasi dan melihat Zhang Shikai ternyata benar-benar masih hidup. Kemudian keduanya dengan kompak mengemudi, bersiap untuk berpisah. Saat Zhang Xiuyu kembali, Zunze sudah menyiapkan bensin. Keduanya ternyata berencana segera membunuh untuk menutupi jejak. Tapi di detik berikutnya, Ah Peng ternyata melompat keluar dari mobil dengan senjata. Zhang Xiuyu yang datang membantu Hui Jun malah terjebak dalam jebakan. Setelah mengambil ponsel keduanya, Ah Peng membawa Zhang Shikai kembali melalui jalan yang sama.
Sementara itu, Zhang Yiting melihat penjaga lengah, lalu mencari cara melarikan diri dari kamar. Tapi saat dia buru-buru tiba di hotel, pesta makan malam sudah dibatalkan oleh ibunya. Tentu saja ini semua tipuan untuknya. Sebenarnya tidak ada pesta makan malam sama sekali. Yi Shen menjalankan strategi memberi pukulan dulu, lalu memberi hadiah manis. Langsung membuat Zhang Yiting menjadi sangat patuh. Di sela-sela itu, dia dengan sengaja menunjukkan alat transaksi Bitcoin. Menunjukkan dia adalah ahli dalam bermain Bitcoin. Saat Yi Shen mengatakan dia melawan keinginan ibunya untuk bersamanya, dan mereka akan menjalani masa sulit sebentar, Zhang Yiting langsung menyatakan dia tidak akan membiarkan mereka berdua hidup susah. Kemudian Yi Shen buru-buru datang melapor ke Hui Jun. Ternyata benar Zhang Xiuyu memiliki sebuah dompet enkripsi Bitcoin. Zhang Yiting sudah kembali ke Taichi Hui untuk mengambil dompet itu. Rencana berjalan sangat lancar. Namun di sisi lain, Ah Peng memberitahu Zhao Jing satu hal. Untuk meminta makan, dia juga mengungkap satu hal lagi. Dulu saat ketiga putri itu melarikan diri dan tertangkap, itu karena ada seorang pengkhianat di antara mereka. Dan orang itu adalah Shen Shen. Di saat yang sama, Anki juga berlari menemui Hui Jun untuk mengaku. Selama ini aku belum jujur. Karena aku benar-benar menganggap Shen Shen sebagai teman. Aku tidak ingin Shen Shen dianggap sebagai kaki tangan oleh orang luar. Dan kalau Bibi Zhao Jing tahu, dia pasti tidak akan membiarkan Shen Shen. Shen Shen sebenarnya sudah lama meninggal di tengah kekacauan. Dan semua ini dimulai karena dia. Meski Hui Jun tidak mau percaya, tapi dia tetap pergi memeriksa data. Dan ternyata menemukan paspor Shen Shen menunjukkan, sebelum jalan-jalan dengan saudara perempuannya, dia sudah berkali-kali keluar masuk negara kecil di Asia Tenggara. Saat Hui Jun sedang dilanda gelombang kejutan, Zhao Jing diam-diam kembali ke gudang. Hui Jun segera menyampaikan kata-kata Anki kepada Zhao Jing. Tapi Zhao Jing tidak sepenuhnya menyangkal. Konflik antara mereka berdua pun dimulai. Di sisi lain, Zhang Yiting berhasil. Saat Zhang Xiuyu menyadarinya, dompet enkripsi dan pistolnya sudah hilang. Dia sudah mengirim undangan untuk tamu VIP. Kalau dompet tidak kembali sebelum acara, mereka berdua pasti mati. Kemudian Zhao Jing sendiri datang menginterogasi Zhang Shikai. Langsung bertanya bagaimana rasanya dihianati ibu sendiri. Tapi Zhang Shikai dengan santai bilang tidak ada rasa apa-apa. Baginya, antara manusia memang tidak ada kepercayaan. Yang ada hanya kepentingan bersama. Lalu dia balik bertanya pada Zhao Jing. Kau pikir Wang Huijun tidak akan mengkhianatimu? Kemudian Zhang Shikai juga menceritakan satu versi kebenaran. Mengatakan dia dan Shen Shen kenal lewat internet. Shen Shen suka padanya saat datang ke sini untuk syuting. Dan mau bekerja sama dengannya menipu uang di zona industri. Setelah itu, Shen Shen sengaja memotret sisi indah negara kecil itu. Untuk menarik penggemar datang berwisata. Zhang Shikai akan memanfaatkan kesempatan untuk menipu orang masuk zona. Setiap berhasil menipu satu orang, dia akan mentransfer sejumlah uang ke Shen Shen. Semua uangmu adalah transfer dariku. Kaburnya Xin Yi dulu adalah karena Shen Shen yang membocorkan. Zhang Shikai bilang kalau tidak percaya, silakan periksa catatan bank. Zhao Jing terdiam lama. Kemudian dia langsung pergi ke rumah sakit dan membawa pergi Shen Shen. Saat Hui Jun menyadarinya, sudah terlambat. Kemudian Zhao Jing menemuinya di luar. Mengatakan Shen Shen sekarang di rumah sakit lain. Tapi lokasi pastinya tidak bisa diberitahu pada Hui Jun untuk sementara. Dia menutup mata dan menuduh Zhao Jing kenapa melakukan ini. Tapi Zhao Jing balik bertanya apakah Hui Jun tahu. Dulu Shen Shen yang menipu 11 Yi dan Anki masuk ke zona industri. Dan dia juga memberitahu Hui Jun tentang rekening bank. Meski Zhao Jing percaya pada Hui Jun, tapi dia tidak percaya pada Shen Shen. Siapapun yang menyakiti Xin Yi, siapapun yang menyakiti Shen Shen, aku juga tidak akan membiarkanmu. Akhirnya percakapan mereka berdua berakhir tidak menyenangkan. Dan Hui Jun segera melancarkan serangan balik. Bersama Yi Shen, mereka membawa Zhang Xi, Kai ke tempat lain. Jadinya, Hui Jun dan Yi Shen satu kelompok. Zhao Jing dan Apeng kelompok lain. Orang-orang yang seharusnya bersatu. Hanya karena satu kalimat dari Zhang Shikai. Mulai berkonflik internal. Kemampuan Zhang Shikai memanipulasi orang memang menakutkan. Kemudian Hui Jun juga mulai menginterogasi Zhang Shikai.
menuduhnya kenapa memfitnah Shenzhen. Tapi Zhang Shikai dengan tidak tahu malu berkata, "Aku sangat mencintainya. Kenapa harus menyakitinya?" Kalimat ini hampir membuat Hui Jun gila. Tapi Hui Jun masih tidak rela. Jadi dia segera pergi mencari petunjuk. Benar-benar dia temukan titik mencurigakan itu. Hari itu di toko emas, Lin Ming benar-benar sedang minta tolong keluar. Tapi setelah Angel diselamatkan, dia malah mengklaim semua jasanya sendiri. Yang tidak Hui Jun tahu, dulu saat Angel tahu Zhang Shikai masih hidup, langsung bilang ke ibunya bahwa dia harus mati. Kalau tidak, pasti dia akan bocorkan rahasia itu. Sementara itu, Zhao Jing mulai menyelidiki bersama Yi Shen. Dari petunjuk yang ditemukan, bisa disimpulkan, semua donatur Tai Chi Hui itu sudah berkomplot. Mereka transfer ke diri sendiri atas nama donasi, untuk mengubah kripto jadi uang tunai. Begitulah proses pencucian uangnya selesai. Dan mereka ini bukan cuma dapat bayaran dari Tai Chi Hui, tapi juga potongan pajak karena berdonasi. Tapi kemampuan Zhang Xiuyu saja tidak cukup untuk mengajak begitu banyak tokoh politik mendukungnya. Di belakangnya ada kekuatan lebih besar, yaitu anggota parlemen Kuo Zijia. Dia atasan mantan suami Hui Jun. Untuk menjatuhkan raksasa sebesar ini, mereka butuh bukti yang lebih kuat. Lalu Hui Jun menemui Zhao Jing, menunjukkan bukti yang dia temukan. Kalau Shenzhen benar-benar jahat, mana mungkin dia berinisiatif konfirmasi ke bank. Tapi Zhao Jing tetap tidak bergeming. Di sisi lain, Zhang Yiting janjian ketemu Yi Shen. Yi Shen kira dia akan menyerahkan uang kripto padanya. Tapi ternyata Zhang Yiting sudah tahu, Yi Shen cuma model pria. Semua ini cuma tipuannya. Tapi Yi Shen sama sekali tidak panik, malah mengejek Zhang Yiting terlalu bodoh. Akhirnya dia bilang ke Zhang Yiting, kalau mau kakaknya selamat, bawa uang kripto untuk transaksi. Ternyata Zhang Yiting dan Zhang Shikai diadopsi oleh Zhang Xiuyu. Dia mengadopsi anak cuma untuk dicari uang. Dan Zhang Shikai agar adiknya tidak menderita, menanggung semua dosa sendirian, hanya agar adiknya tumbuh bersih. Dulu Zhang Xiuyu takut kena imbas Zhang Shikai, lalu berniat membunuhnya. Zhang Shikai pun tahu dan rela mati. Dia hanya minta Zhang Xiuyu memberikan separuh warisannya pada adiknya. Tapi jelas Zhang Xiuyu mengingkari janji. Cerita beralih ke Zhao Jing. Dia temui mantan suami Hui Jun yang jadi mata-mata. Bocorkan bahwa asal selingkuhannya, sekretaris Kuo Zijia. Bantu dia dapat catatan transaksi keuangan Kuo Zijia dengan Tai Chi Hui. Maka dia akan bantu selesaikan Shenzhen. Dengan begitu dia tak perlu menguras semua tabungan dan rumah barunya. Mantan suami Hui Jun langsung ragu. Malamnya, Hui Jun yang tak tahu apa-apa membawa Zhang Shikai ke lokasi transaksi. Tapi dia tidak menyangka Zhang Yiting ternyata membawa senjata. Alhasil, bukan cuma uang tidak didapat, tapi juga kehilangan Zhang Shikai. Dalam perjalanan pulang, Zhang Shikai masih membayangkan masa depan indah. Asal dapat password, ambil uang di dalamnya, dia bisa bangkit lagi bersama adiknya. Nanti mereka bukan cuma bisa lepas dari kendali Zhang Xiuyu, tapi juga hidup bergelimang harta. Tapi dia tidak sangka, adiknya tidak berpikir begitu. Di mata Zhang Yiting, mereka sudah bukan satu dunia lagi. Dia adalah bulan purnama di puncak masyarakat. Sementara Zhang Shikai cuma bayangan di kegelapan. Tikus yang cari makan di selokan. Sekarang gara-gara kakaknya, hidupnya cuma dikenal sebagai adik penipu, adik pembunuh. Aku rasa sekarang aku mengerti. Di detik berikutnya, Zhang Yiting tiba-tiba menyerang Zhang Shikai melawan sekuat tenaga. Dalam pergumulan, mobil mereka menabrak pedang tua yang terbuang. Ternyata yang akhirnya tewas adalah Zhang Yiting. Tepat saat Zhang Shikai dilanda kesedihan yang amat sangat, Hui Jun dan Iten datang menemukannya. Mereka langsung merebut kripto itu. Tapi dia tidak menangkapnya, melainkan mengajukan sebuah transaksi. Asalkan Zhang Shikai mau membunuh Zhao Jing untuknya, dia akan menyerahkan kripto itu kepada Zhang Shikai. Zhang Shikai pun menyetujuinya tanpa ragu sedikitpun. Berita kematian Zhang Yiting cepat menyebar. Reaksi dari berbagai pihak pun berbeda-beda. Tak lama, Zhang Xiuyu berhasil menyelidiki bahwa sebelumnya Ethan lah yang membujuk putrinya. Maka dia segera mengirim orang untuk membunuh Iken. Sementara itu, Iken menyembunyikan kripto tersebut di bawah meja. Hui Jun mencoba masuk ke akun bank putrinya di Taichung Bank.
Ternyata kata sandinya adalah tanggal ulang tahunnya sendiri. Setelah berhasil masuk, benar-benar ada catatan transfer satu persatu. Tianzhen sepertinya memang punya kecurigaan. Di saat yang sama, Zhao Jing meneleponnya lagi. Setelah melihat berita, Zhao Jing paham. Hui Jun sudah melepaskan Zhang Shikai. Tanpa basa-basi, Zhao Jing langsung memutuskan telepon. Di sisi lain, saat Ah Peng kembali ke warung kecilnya, beberapa orang berwajah sangar sudah menunggu di balik kaca. Ternyata tujuan Ah Peng membantu Zhao Jing tidaklah sederhana. Di belakangnya ada kekuatan lain yang sedang merencanakan sesuatu. Dan setelah berpikir panjang, mantan suami Hui Jun akhirnya menandatangani surat pencabutan persetujuan peralatan medis. Dengan namanya sendiri, Zhao Jing membawa Zhenzhen keluar dari rumah sakit dengan surat persetujuan itu. Namun saat itu juga, Anki tiba-tiba mengirimkan sebuah lokasi ke Zhao Jing. Dia bilang ingin bertemu Zhao Jing. Dan orang yang bersama Zhao Jing ternyata adalah Zhang Shikai. Bukan untuk tubuh Zhao Jing. Siapa suruh dia menipu Singi datang ke kompleks ini? Namun di detik berikutnya, Zhang Shikai mengungkapkan kebenaran. Zhenzhen menipu Singi datang agar orang lain tidak menyentuh Anki. Anki yang mengetahui kebenaran langsung dilanda penyesalan yang mendalam. Hatinya langsung dipenuhi niat untuk membunuh Zhang Shikai. Saat Zhao Jing tiba di lokasi yang dijanjikan, Zhang Shikai langsung mengarahkan moncong pistol padanya, menyuruh Anki di belakangnya merekam video. Zhao Jing dan Zhang Xiuyu berusaha menjelaskan di samping bahwa Hui Jun yang menyuruhnya membunuh Zhao Jing. Tapi kali ini, Anki tidak seperti dulu, yang selalu nurut pada perkataannya. Dia belajar berani melawan seperti Singi. Akhirnya berhasil melarikan diri bersama Zhao Jing. Di waktu yang sama, pembunuh yang dikirim Zhang Xiuyu juga menemukan lokasi Iten. Akhirnya bukan hanya merampas kripto itu, tapi juga menembak Iten di tempat. Hui Jun hanya bisa memandangi semuanya terjadi. Untungnya Ah Peng tiba tepat waktu, sehingga Hui Jun tidak terbuka di depan musuh. Di sisi lain, Anki menceritakan semua yang dia ketahui, baru bisa mencegah Hui Jun terbongkar di depan musuh. Di sisi lain, Anki menceritakan semua yang dia ketahui. Dia menceritakan seluruh kebenaran kepada Zhao Jing. Saat itu, dia mengira Zhenzhen lah yang membocorkan rahasia. Ditambah lagi Zhenzhen menghinanya sebagai alat pemuas nafsu Zhang Shikai. Barulah dia mendorong Zhenzhen hingga jatuh. Tapi sekarang, sepertinya Zhenzhen bukan orang jahat. Tepat saat itu, Zhao Jing menerima telepon dari Ah Peng. Dia baru tahu bahwa mata uang kripto telah dirampas. Zhao Jing menghibur Anki dengan diam-diam, mengantarnya naik taksi. Baru kemudian memulai aksi selanjutnya. Pertama-tama, dia menelepon seorang wartawan. Sementara itu, Zhang Shikai mendatangi Hui Jun, yang sedang menunggu dokter melakukan operasi. Dia juga mengetahui dompet mata uang kripto telah direbut. Tapi dia bilang, transaksi sebelumnya tetap berlaku. Dan berkata bahwa Hui Jun sebenarnya tidak pernah berniat balas dendam. Dia hanya ingin membantu Zhao Jing saja. Tapi malah diperlakukan seperti ini oleh Zhao Jing. Setelah lama terdiam, Hui Jun memberitahu Zhang Shikai. Malam ini Zhang Xiuyu akan menggunakan acara amal sebagai kedok untuk mencairkan semua uang dari dompet kripto itu. Dia menawarkan bantuan kepada Zhang Shikai hanya dengan satu syarat, yaitu Zhang Shikai harus membunuh Zhao Jing. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Banyak pejabat dan orang terkenal datang ke Tai Ji Hui. Acara amal berlangsung meriah. Tapi di baliknya, gelombang tersembunyi mengalir. Bapeng menyusup diam-diam ke lokasi acara dan mengganti air dengan air yang sudah dicampur obat tidur. Para tamu pun satu persatu meminum air yang sudah ditukar itu. Sementara Zhang Shikai datang dengan terang-terangan ke lokasi, mengambil pistol dari tangan Hui Jun, lalu mendatangi wasiatnya dan menatapnya lama. Hui Jun sendiri mendatangi air suci dan menambahkan sesuatu yang baik ke dalamnya. Di saat yang sama, Zhao Jing diam-diam menemui Kuo Zijie. Dengan bukti yang didapat dari Qin Ren, mantan suami Hui Jun, dia mengancam Kuo agar nanti saat berpidato mengungkapkan kegiatan ilegal Tai Ji Hui
menjadi pahlawan yang membongkar pencucian uang. Kalau tidak, dia akan menghancurkan nama baik Kuo. Kuo Zijie terpaksa menyetujui permintaannya. Pandangan beralih ke Hui Jun. Dia tak sengaja menemukan bahwa kemampuan bertarung Ah Peng jelas-jelas luar biasa. Dan ternyata dia juga terlibat dengan rentenir sebelumnya. Tapi sebelum Hui Jun bisa menguping lebih banyak, dia ketahuan oleh Ah Peng. Dan akhirnya diikat di ruang penyimpanan. Sementara itu, Kuo Zijie bersiap untuk berpidato. Zhao Jing mengangkat ponselnya untuk merekam. Tapi ternyata obat yang ditanamkan Ah Peng mulai bekerja. Namun, ada beberapa orang yang menggunakan kedok amal untuk berlatih secara ilegal. Mengubah yayasan menjadi alat pencucian uang dan pencairan dana. Memindahkan dana secara ilegal untuk kelompok penipu. Zhang Xiuyu buru-buru mencoba mengendalikan situasi. Lalu menangkap Zhao Jing yang sedang menyembunyikan kamera. Tapi tamu-tamu lainnya pun mulai jatuh satu persatu. Namun Zhang Xiuyu masih meminta mereka menyumbangkan uangnya dulu. Tapi di detik berikutnya, keadaan berubah drastis. Sang pemimpin yang malang kembali menjadi korban. Zhang Xiuyu ketakutan dan langsung berlindung. Tapi sasaran Zhang Shikai jelas, langsung menuju ke arahnya. Akhirnya keduanya sampai di ruangan tempat Zhao Jing ditahan. Zhang Xiuyu masih ingin menyerang diam-diam, tapi pistol tetap lebih kuat. Zhang Shikai langsung menembak pahanya, membuat Zhang Xiuyu menjerit kesakitan. Zhang Xiuyu memohon ampun, berkata uang itu akan segera dicairkannya. Dia juga bilang, tanah resor milik Yang setelah didapat, akan tetap dikelola oleh Zhang Shikai. Tapi Zhang Shikai hanya tertawa dingin, lalu menusukkan pisau ke luka di kaki Yang. Barulah dia memaksa Zhang Xiuyu memberikan kata sandi dompet kripto. Kemudian Zhang Shikai mengarahkan pistolnya ke Zhao Jing. Tepat di saat genting itu, Ah Peng berlari dan merebut dompet kripto itu. Seketika, kejar-kejaran dimulai. Zhao Jing buru-buru mengambil kunci dari mayat Zhang Xiuyu. Akhirnya, dia mendapatkan kebebasannya kembali. Setelah itu, ketiganya terlibat dalam perebutan dompet mata uang kripto. Pada akhirnya, Zhao Jing jatuh terguling di tangga. Sementara Ah Peng dan Zhang Shikai langsung terlempar dari lantai. Zhao Jing cepat-cepat mengambil dompet kripto dan terus berlari. Namun, Zhang Shikai yang bukan manusia biasa, dengan cepat pulih kembali. Dia mengambil pistol dan mengejarnya. Akhirnya, dia berhasil menghadang Zhao Jing. Tapi di pistolnya hanya tersisa satu peluru terakhir. Tepat saat keduanya saling berhadapan, pistol itu diambil oleh Hui Jun yang telah terbebas. Melihat Hui Jun mengarahkan laras pistol padanya, Zhang Shikai segera mencoba memecah belah. Dia hanya meminta Hui Jun membiarkannya pergi. Dia bahkan berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan Hui Jun dan putrinya. Sedangkan Zhao Jing, selama dia masih hidup, akan selalu menjadi ancaman bagi Zhenzhen. Bukankah sudah jelas siapa yang harus dibunuh? Tapi tepat saat Zhang Shikai bersiap pergi dengan santai, suara Zhao Jing terdengar dari belakangnya. Ternyata, ini semua masih bagian dari rencana di dalam rencana. Jauh sebelum datang ke pertemuan Taiji, Hui Jun sudah bekerja sama dengan Zhao Jing. Karena hari ini adalah hari ke-7 Zhang Shikai. Mereka ingin Zhang Shikai, di puncak harapannya, menyaksikan dirinya sendiri perlahan-lahan menghilang. Selama ini, keduanya terus membangun harapan akan masa depan untuk Zhang Shikai. Karena yang paling menyakitkan bukanlah keputusasaan, melainkan harapan yang tak kunjung usai. Inilah balas dendam paling kejam untuk Zhang Shikai. Bersamaan dengan Zhang Shikai yang musnah, kedua ibu korban ini akhirnya menyelesaikan balas dendam mereka. Tapi tiba-tiba, Ah Peng yang aneh muncul, mengambil dompet kripto dari tangan Zhao Jing. Namun, dia tidak melukai keduanya. Sementara itu, di tempat lain, seorang penjahat menyandera ambulans yang membawa Zhenzhen. Ternyata, dia benar-benar terlibat dalam penipuan listrik, bekerja di bawah bos yang itu. Dan Zhenzhen ternyata punya ambisi yang tidak kecil. Dia berpura-pura tidak sengaja berkata pada bos yang, "Kamu menyuruh KAI menguasai wilayah itu. Tapi KAI malah hanya memikirkan cara menyingkirkanku, kan? Tapi kalau hari ini dia bisa mengkhianatinya, besok dia bisa saja mengkhianati Anda."
Nah, itu dia seluruh konten untuk episode kali ini. Plot twist di adegan terakhir benar-benar mengejutkan. Dua ibu yang sudah bersusah payah menyelesaikan dendam mereka. Ternyata salah satu dari orang kecil di sekitarnya adalah dalang sebenarnya di balik semua ini. Sungguh di luar dugaan. Hanya saja, tidak tahu apakah seri ini masih akan ada episode berikutnya atau tidak. Jika ada, semoga penulis naskah bisa terus memberikan yang terbaik dan menghadirkan cerita yang lebih seru lagi. Oke, video untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.